Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen Analisa dan kalian sudah siap update terbaru apa yang diberitakan media massa Thailand terkait dengan perkembangan kasusnya Teng Monida. Ini tanggal 12 April 2022 ada beberapa hal yang telah dilakukan kemarin oleh tim Montaburi. Di antaranya adalah diketahui tanggal 11 April kemarin sekitar jam 1 siang penyidik Montaburi itu melakukan pemaparan bersama dengan sejumlah saksi ahli. Jadi diketahui ini menurut keterangannya ada keterangan dari Letnan Jenderal Chirapat yang tidak memberikan komentar banyak, langsung masuk ke dalam mobil pada saat diminta keterangan dari wartawan, tapi beliau berjanji bahwa di hari ini mungkin sekitar sorean nanti menjelang malam waktu Thailand akan dipaparkan apa saja yang telah menjadi pemaparan kemarin dan hasil-hasilnya apa aja. Ini linier dengan keterangan dari pengacara Ibu Panida, yakni adalah pengacara Deca, yang beliau sangat yakin bahwa antara tanggal 19 sampai tanggal 20 April nanti kasus Teng Monida akan selesai dan akan diumumkan apa sebenarnya penyebab dari tenggelamnya Teng Mo di tanggal 24 Februari 2022 tersebut. Kalau sekarang aku cek tanggal 12, artinya kita masih punya waktu 8 hari lagi, sekitar semingguan lagi. Oke, pengacara Deca juga mengatakan hal terbaru kemarin juga teman-teman bahwa Gatik sekarang sudah terkena pasal. Kan selama ini Gatik belum ada pasal ya. Kalau keempat saksi lainnya masing-masing sudah kena pasal masing-masing, tuduhannya masing-masing antara kelalaian ataupun juga perusakan barang bukti dan sebagainya. Tapi tidak ada indikasi mereka kena pasal pembunuhan karena memang kasusnya masih belum ada final apa penyebab tenggelamnya Teng Monida. Tapi kalau pada saat nanti di tanggal 19 atau 20 April sudah diumumkan oleh penyidik ada indikasi pembunuhan, kemungkinan besar kelima orang tersebut akan dikena tambahan pasal, yakni adalah pasal indikasi pembunuhan. Nah, pengacara Deca kemarin juga sudah mengatakan bahwa si Gatik sudah dipastikan akan segera mendapatkan surat panggilan terdakwa dari Pengadilan Negeri Thailand sebagai apa tuduhannya adalah penghancuran barang bukti. Nah, barang bukti ini adalah indikasinya dengan foto-foto yang di Instagramnya Teng Mo dan juga di handphone baik Teng Mo ataupun juga Gatik yang dihapus oleh si Gatik karena itu indikasinya adalah perusakan barang bukti. Tentunya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Karena kalau nggak salah penghancuran barang bukti cukup berat pasalnya, itu bisa sampai 5 tahun atau sampai 10 tahun penjara untuk Thailand. Nah, kemudian dari pengacara Deca sangat yakin antara tanggal 19 atau 20 April nanti ini semuanya akan selesai dan akan diberitahu apa itu penyebab dari tenggelamnya Teng Mo. Kalau perkembangan sampai sekarang aku lihat trennya, kemungkinan besar sih ini bakal menjurusnya adalah, kalau aku lihat sampai sekarang ya teman-teman, kalau tidak ada tambahan data-data baru, kemungkinan besar masih tidak ada perubahan dari prediksi pertama dari penyidik adalah murni kecelakaan. Tapi tinggal nunggu 8 hari lah, mudah-mudahan ada beberapa barang bukti yang sangat signifikan yang bisa menunjukkan ini bukanlah pembunuhan, bukanlah kecelakaan, tapi ada indikasi pembunuhan. Tapi ya kita tunggu nanti barang buktinya seperti apa. Dan juga tanggal 12 April sore ini akan ada konferensi pers lagi untuk data-data yang lebih lengkapnya. Dan menurut aku ini menjelang Songkran ya, besok sudah Songkran, sudah libur nasional di Thailand dan kemungkinan besar hari ini akan menjadi salah satu kisi-kisi nih apa yang akan diumumkan pada tanggal final 19 atau 20 April nanti. Nah, yang bagian kedua adalah aku akan bahas mengenai Ibu Panida Ibunda Teng Monida yang kemarin juga sudah mengatakan hari ini akan segera membuat laporan terkait dengan seorang polisi senior, namanya adalah Pak Santana ya, yang melaporkan mengenai ada 2 nomor yang diduga adalah orang VIP, very important person, yang memesankan hotel itu untuk Teng Mo, memesankan kamar di hotel untuk atas nama Teng Mo. Ini Ibu Panida sudah mulai angkat suara. Padahal di video sebelumnya aku sempat bilang ke kalian bahwa konumben ya Ibu Panida nggak memberikan reaksi terhadap Pak Santana ya. Kesannya kayaknya takut atau karena segan. Tapi ternyata ini baru direspon hari ini akan segera dibuat laporannya terkait dengan isu VIP. Nah, Ibu Panida juga ada beberapa kejanggalan yang dari awal sampai sekarang terus terjadi. Misalnya kejanggalan pada saat mengenai isu VIP. Ibu Panida dan juga kelima saksi lainnya dari awal tegas menolak isu VIP tersebut, katanya itu nggak benar. Bahkan kita tahu ada beberapa rekaman di mana seminggu setelah Teng Mo tenggelam dan ditemukan,
Itu kan ada rekaman di mana Ibu Panida memeluk Robert, memeluk Por, dan juga mengatakan akan memaafkan mereka. Kemudian juga bagi aku ini hal yang aneh ya. Secara logika aja kalau aku kehilangan orang yang aku sayangi, mau dikasih uang berapa miliar pun pasti masih ada rasa marah dan juga kesel. Tapi kalau Ibu Panida dengan dalam hitungan hari sudah bisa memeluk orang yang sudah mengakui bahwa mereka adalah penyebab Teng Monida tenggelam, Por dan Robert walaupun belum ada tuduhan sebagai pembunuh karena kasus ini belum ada indikasi kepembunuhan, tapi kan sudah mengakui bahwa mereka itu adalah penyebabnya karena si Robert ngakunya nggak bisa nyetir speedboatnya, sering mendadak ngebut, mendadak ngerem, itu adalah alasannya Robert. Sedangkan si Por juga yang punya si speedboat tersebut tidak lengkap dengan sarana-sarana misalnya life jacket ataupun juga hal penunjang lainnya yang membahayakan penumpang. Tapi kok tiba-tiba dalam waktu hitungan hari saja Ibu Panida sudah mau memeluk, sudah mau memaafkan dan disaksikan oleh jutaan masyarakat Thailand dan disiarkan secara langsung di TV nasional. Itu bagi aku hal yang terlalu dini, hal yang sangat aneh sekali. Seenggak deket-deketnya antara anak dan juga ibu gitu ya. Masa sih sampai sebegitunya secara frontal, ada apa di balik itu semua? Bahkan sampai sekarang kalau ditanya apakah mereka sudah memberikan uang 30 juta baht atau hampir sekitar 1,5 miliar rupiah sekitar itu, jawabannya adalah belum. Dan ini juga kayaknya ngebuat Ibu Panida kesel karena sampai sekarang belum dapet janjinya. Terus juga ada beberapa keterangan terbaru lagi. Ibu Panida sepertinya sekarang sedang membuat terobosan baru, yaitu adalah strategi baru agar mencuri perhatian masyarakat Thailand dengan membuat citra bahwa dia sangat kangen dengan Teng Mo. Di sejumlah wawancaranya beliau mengungkapkan cerita-cerita masa lalu bersama Teng Mo, betapa kangennya, betapa cintanya. Tapi action itu speak louder than words. Kita bisa melihat kok ada banyak orang yang sudah ada indikasi ini adalah tidak murni kecelakaan, tapi kok malah justru melindungi, memeluk dan sebagainya. It doesn't really make sense. Makanya makin banyak orang di Thailand yang agak sebel dengan Ibu Panida. Terus ada juga status terbaru dari pengacara Decha, pengacaranya Ibu Teng Mo ya. Tulisannya dalam bahasa Indonesia gini. Mulai sekarang saya akan layani. Mulai sekarang saya hanya akan mulai sekarang saya tidak akan melayani orang yang tidak terkait dalam kasus ini. Karena mereka hanya haus ingin mendapatkan panggung dan spotlight saja. Saya akan fokus ke urusan hukum saja. Hashtagnya kematian Teng Mo harus dibayar. Ini kayaknya mereka memang lagi berperannya tuh di media massa ya, di sosial media zaman sekarang gitu. Berusaha menunjukkan bahwa, well, kita berjuang untuk keadilan, which is fine, tapi kok ada beberapa langkah yang menurut aku juga kenapa dihalang-halangi gitu. Misalkan ada sejumlah temuan-temuan yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Kenapa kok pengacara Decha begitu sangat frontal menolak tanpa ada tanpa ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa kok misalnya ini nggak masuk akal, itu nggak masuk akal, hanya langsung membantah begitu aja yang sangat reaktif sekali. Itu juga hal yang sangat aneh. Nah, kemudian di isu yang terakhir adalah mengenai pengacara Krishna, pengacara pertama dari Ibu Panida ya, yang sekarang sudah tidak lagi menjadi official lawyer-nya. Pengacara Krishna ini baru aja mendapatkan berita dari media massa karena utang-utangnya dia dengan sejumlah orang. Ternyata utangnya itu nggak cuma satu sama satu orang ya. Ada beberapa petani di daerah Thailand, di provinsi lainnya, itu yang hutang pertama adalah 56.000 baht, yang kedua adalah 68.000 baht, which is itu nggak nyampe 50 juta teman-teman, nggak terlalu banyak ya hitungannya secara umum gitu. Dan kemarin ada keterangan bahwa pengacara Krishna sudah mulai menyicil. Ini utangnya dari tahun 2017, ini sudah tahun 2022, artinya sudah hampir 5 tahun yang lalu. Tapi si pengacara Krishna kelihatan banget dia sepertinya sedang kesulitan dalam keuangan, dan di beberapa hari lalu juga dia sempat mengungkapkan ke media massa bahwa dirinya itu sedang sakit. Ditunjukkan ada bukti rongsen di mana ada kayak sesuatu hal di otaknya. I don't know whether it's true or not, karena kan yang ngomong ini adalah dia langsung, bukan dari dokter ya. Bisa aja orang yang kontra dengan dia mengatakan itu kan bisa aja rongsen orang lain, itu bisa aja kebohongan. Kita nggak tahu tentang ini. Tapi itu adalah beberapa isu yang saat ini sedang dibicarakan media Thailand. Terlepas ada beberapa hal yang aku melihat kayaknya pengacara Decha dan juga Ibu Panida
langkah terakhirnya menjelang detik-detik terakhir dari pengungkapan kasus Teng Monida untuk penentuannya sepertinya ingin menjegal pengacara senior di Thailand yaitu adalah Mr. Santana tentang isu VIP. Karena apa? Karena kalau isu VIP ini adalah benar bukan sekedar isapan jempol belaka di mana beliau sudah membawa 2 nomor. Nomor tersebut adalah miliknya POR dugaannya dan juga milik asistennya POR. Itu akan menjadi pintu pembuka jalan kenapa Teng Mo malam itu berada di speedboat tersebut, kemudian apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dibilang ini kecelakaan murni, agak kecil kemungkinannya bagi aku pribadi dengan data-data luka-luka ada di 22 titik di luka tubuhnya Teng Monida yang menunjukkan kalau sekedar jatuh biasa, murni kecelakaan, masa sampai bisa seperti itu. Kita lihat nanti ya, seperti apa penyidik Nontaburi. Kayaknya aku merasakan, melihat tren di Thailand ya teman-teman, penyidik Nontaburi kayaknya lagi stres nih antara mengikuti masyarakat atau mengikuti fakta atau menjaga ini menjaga itu. Tapi menurut aku udah sampai level ini, sudah sebulan lebih kita ngebahas kasus Teng Mo, itu bukan lagi tentang fakta melulu aja yang harus diikuti hasilnya oleh penyidik, tapi juga beberapa tekanan-tekanan yang dugaannya kasus ini juga melibatkan orang-orang penting di Thailand yang saat ini sedang memerintah, makanya dipakai oleh sebagian politikus di Thailand untuk menyerang lawan-lawannya diduga dengan hasil kebenaran dari kasus Teng Monida bisa menjatuhkan mereka, makanya sekarang menjadi complicated dan penyidik Nontaburi sepertinya sangat kesulitan sekarang untuk memilah-milah mana yang ini adalah political things yang dibuat isu oleh beberapa anggota politisi atau beneran adalah isu yang memang berhubungan dengan kasus ini yang memang akan membuka jalan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di 24 Februari tersebut. Nanti akan aku update apa yang disampaikan oleh penyidik Nontaburi karena beberapa jam lagi dari video ini aku buat mereka akan segera membuat press release-nya. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap. Bye-bye.